Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita langit, jin merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang harus kita yakini keberadaannya sebagai konsekuensi keimanan kita kepada yang gaib. Selain manusia, Allah Ta'ala juga menciptakan jin dari api yang sangat panas. Hal ini dijelaskan pada surah Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Lalu apa beda jin dan iblis? Iblis itu dari golongan jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Sesuai pada firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis itu dari golongan jin, dan dia membangkang terhadap perintah Robnya. Tahukah kalian, ternyata jin memiliki nama dan tugasnya masing-masing. Dalam video kali ini, kita akan membahas nama-nama jin keturunan iblis yang sering menghasut dan menggoda manusia supaya senantiasa berbuat dosa. Yang pertama, jin wasnan si pembuat kantuk. Tugas jin wasnan adalah mendatangkan rasa kantuk pada manusia. Ia diberikan kemampuan untuk menenangkan saraf, terutama pada daerah mata. Orang yang menjadi target jin wasnan yaitu mereka yang akan melakukan perbuatan baik, seperti beribadah atau belajar. Oleh sebab itu, tak heran jika kita suka tiba-tiba merasakan kantuk ketika sedang beribadah, mengikuti kajian, atau mengerjakan hal baik lainnya. Semua itu adalah godaan dari jin ini. Golongan kedua adalah jin dasim, si pembuat cerai. Jin dasim memiliki tugas yakni membuat rumah tangga hancur dan akhirnya bercerai. Ia akan menghasut manusia agar terus-menerus bertengkar dengan pasangannya. Jin dasim juga memiliki tugas lainnya, yaitu membuat manusia untuk menyia-nyiakan makanan dan selalu ingin makan walaupun kita tidak merasa lapar. Oleh karena itu, ketika makan sangat dianjurkan untuk mengambil makanan secukupnya. Jin wahlan, pembuat ragu. Apakah diri kita bisa berbuat baik kepada orang lain? Apakah kita mampu melakukan kebaikan pada orang lain? Tak jarang, manusia merasa bimbang karena ragu terhadap kemampuannya sendiri. Jika seseorang diliputi rasa ragu dan was-was di kesehariannya, maka ia berkemungkinan terkena hasutan dari jin wahlan. Kekuatan jin wahlan ini disalurkan melalui bisikan berupa hasutan untuk membuat ragu para manusia. Parahnya, jin ini mampu membuat manusia meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan jin selanjutnya adalah jin konzap, penunda. Kamu gemar mengulur waktu untuk melakukan kegiatan yang positif? Hati-hati, ini adalah godaan dari jin konzap yang bertugas membuat kita menunda pekerjaan. Jin ini diyakini dapat membuat umat muslim menunda sholat, bahkan bisa sampai meninggalkan ibadahnya. Selain itu, jin konzap pun dapat menghasut kita untuk mempercepat tindakan buruk. Jin zalambur, penghasut perbuatan boros. Jin zalambur adalah jin yang bertugas membuat manusia hidup boros. Tak sedikit manusia yang suka hidup boros, bukan hanya dari segi finansial, tetapi juga boros dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut membuat jin zalambur berhasil menjalankan tugasnya, karena boros adalah sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin tibir. Jin tibir memiliki tugas untuk menghasut manusia menjadi mudah emosi. Ia akan membuat manusia mudah tersulut amarahnya, hanya karena hal-hal kecil. Selain itu, jin tibir juga sering menghasut manusia untuk melakukan kemaksiatan dan membuat perpecahan antar manusia. Selanjutnya, jin awar. Jin awar biasa menghasut manusia untuk senantiasa mengikuti hawa nafsunya, sehingga manusia tersebut terjebak dalam kemaksiatan. Ia akan mempengaruhi kita supaya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lakukan, hanya agar hawa nafsu kita bisa terpenuhi. Jin masaut, pengadu domba. Jin masaut sangat menyukai perpecahan di antara manusia. Ia akan meniupkan benih rasa curiga dalam hati kita, sehingga manusia akan saling membenci satu dengan lainnya. Tak heran, sedikit perbedaan pendapat pun akan menjadikan saling hujat, saling menyakiti hati antar sesama, dan timbul permusuhan di mana-mana. Jin abiyat, pengganggu pemuka agama. Seseorang yang sudah memiliki iman kuat pun masih sering digoda agar keimanannya runtuh. Mereka itu digoda oleh jin abiyat. Jin ini memiliki kemampuan yang berbeda dari jin lainnya, karena tugasnya lebih tinggi, yakni mengganggu pemuka agama. Jin syabru, menetap di darah manusia. Jin syabru sangat dekat dan erat pada manusia. Ia menetap di saluran darah manusia. Ia bertugas menggoda kita dari dalam, agar lebih mudah menerima bisikan dari jin lainnya. Akibatnya, manusia akan lebih mudah melakukan maksiat serta berbuat dosa. Demikian beberapa nama-nama jin dan tugas-tugas mereka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.